Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti dengan NIM 20252 Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang antibiotik, antiseptik, preservatif, desinfektan yang berkaitan dengan mikrobiologi. Antibiotik. Antibiotik adalah suatu substansi kimia yang dibentuk atau diperoleh dari berbagai spesies mikroorganisme yang dalam konsentrasi rendah mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Antibiotik tersebar di dalam alam dan memegang peranan penting dalam mengatur populasi mikroba dalam tanah, air, limbah, dan kompos. Antibiotik ini memiliki susunan kimia dan cara kerja yang berbeda-beda, sehingga masing-masing antibiotik memiliki kuman standar tertentu. Dari sekian banyak antibiotik yang telah berhasil ditemukan, hanya beberapa saja yang cukup tidak toksik untuk dapat dipakai dalam pengobatan. Antibiotik sudah banyak digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan berbagai penyakit, terutama penyakit infeksi. Akan tetapi, banyak pemakaian yang tidak rasional dan pemakaian yang tidak tuntas dari antimikroba malah dapat membahayakan bagi pasien. Bakteri penyebab penyakit ini dapat menjadi resistensi terhadap pengobatan dan antimikroba. Antibiotik digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi akibat kuman atau juga untuk prevensi infeksi, misalnya pada pembedahan besar. Antibiotik yang ideal sebagai obat harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas. Yang kedua, tidak menimbulkan resistensi dan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, tidak menimbulkan pengaruh samping yang buruk pada host seperti reaksi energi, kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan sebagainya. Yang keempat, tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal dari host seperti flora usus atau flora kulit. Golongan antibiotik. Penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum atau kisaran kerja. Yang pertama, berspektrum sempit, narrow spektrum, hanya mampu menghambat segolongan jenis bakteri saja. Contohnya, hanya mampu menghambat atau membunuh bakteri gram positif atau gram negatif saja. Yang kedua, berspektrum luas atau broad spectrum, dapat menghambat atau membunuh bakteri dari golongan gram positif maupun gram negatif. Golongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama, antibiotik yang menghambat sintetis dinding sel. Antibiotik yang termasuk kelompok ini ialah penisilin, cefalosporin, bacitracin, dan vancomycin. Yang kedua, antibiotik yang merusak membran plasma. Antibiotik yang termasuk kelompok ini ialah polymyxin, nystatin, dan amphotericin B. Yang ketiga, antibiotik yang menghambat sintetis protein. Antibiotik yang termasuk kelompok ini ialah golongan aminoglikosida, makrolida, chloramphenicol, lincomycin, dan tetrasiklin. Selanjutnya, untuk penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya, itu ada antibiotik yang menghambat sintetis asam nukleat DNA dan RNA. Antibiotik yang termasuk kelompok ini ialah rifampicin dan golongan quinolone. Selanjutnya, antibiotik yang menghambat sintetis metabolit esensial. Antibiotik yang termasuk kelompok ini ialah sulfonamida, cotrimoxazole, dan asam p-aminosalisilat. Mekanisme kerja antibiotik. Bentuk antibiotik bisa bermacam-macam, mulai dari tablet, kapsul, sirup, krim, hingga obat oles. Dokter akan meresepkan jenis antibiotik sesuai dengan infeksi yang dialami seseorang. Mekanisme kerja antibiotik dalam membunuh bakteri terjadi lewat beberapa cara, yaitu yang pertama, menghancurkan dinding tubuh bakteri, yang kedua, mengganggu proses reproduksi bakteri, yang ketiga, menghentikan produksi protein dari bakteri. Mekanisme kerja antibiotik akan langsung dimulai sesaat setelah Anda mengkonsumsinya. Namun, kapan gejala atau rasa sakit bisa membaik sangat bergantung pada kondisi tubuh setiap orang dan karakteristik dari bakteri yang menyerangnya. Penyakit yang bisa ditangani dengan antibiotik. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa antibiotik digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Berikut ini adalah beberapa jenis penyakit akibat infeksi bakteri yang dapat diobati dengan antibiotik. Yang pertama itu pneumonia akibat infeksi bakteri, yang kedua infeksi saluran kemih, yang ketiga demam tifoid atau tipes, yang keempat infeksi menular seksual seperti gonore, sifilis, dan chlamydia, yang kelima meningitis, dan yang terakhir itu sepsis.
Obat antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus, seperti flu, cacar, herpes, cacar ular, atau demam berdarah. Selain itu, antibiotik juga tidak efektif untuk mengobati infeksi akibat jamur atau parasit seperti cacing. Materi selanjutnya adalah antiseptik. Antiseptik adalah bahan yang dapat menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang ada di jaringan hidup tanpa menyebabkan luka pada permukaan tubuh atau jaringan hidup tersebut. Antiseptik dilakukan pada permukaan tubuh untuk mencegah timbulnya infeksi. Antiseptik biasanya digunakan saat seseorang mencuci tangan atau sebelum melakukan operasi. Antiseptik biasanya mengandung alkohol, klorheksidin, dan anilides. Jenis antiseptik. Antiseptik terbagi menjadi dua. Yang pertama, germisida, yaitu mampu menghancurkan mikroba. Yang kedua, bakterisida, yang mana digunakan untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Adapun untuk mekanisme kerjanya, mekanisme kerja antiseptik terhadap mikroorganisme itu berbeda-beda. Misalnya saja dengan mendehidrasi atau mengeringkan bakteri, mengoksidasi sel bakteri, mengkoagulasi atau mengumpulkan cairan di sekitar bakteri, atau meracuni sel bakteri. Beberapa contoh antiseptik diantaranya adalah hidrogen peroksida, garam merkuri, borik acid, dan triklosan. Penggunaan antiseptik. Antiseptik terutama digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi pada luka. Sediaan antiseptik dapat digunakan untuk mengobati luka bakar, luka iris, luka lecet, dan luka bakar ringan. Penerapan antiseptik pada luka mungkin perlu diikuti tindakan lain seperti pembersihan dan penutupan luka. Jenis antiseptik yang pertama ada etakridin laktat atau rifanol, yang kedua alkohol, yang ketiga yodium, yang keempat hidrogen peroksida, dan yang kelima itu ada garam merkuri. Selanjutnya, ketentuan untuk antiseptik. Terdapat beberapa syarat bahan antiseptik yang baik. Di antaranya adalah bekerja dengan baik dalam waktu singkat, berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka, bekerja dalam waktu lama, toksisitas rendah, dan bau tidak mengganggu. Materi selanjutnya yaitu preservatif. Preservatif atau pengawetan adalah suatu teknik atau tindakan yang digunakan oleh manusia pada bahan pangan yang sedemikian rupa sehingga bahan tersebut tidak mudah rusak. Proses pengawetan adalah upaya menghambat kerusakan pangan dari kerusakan yang disebabkan oleh mikroba pembusuk yang mungkin memproduksi racun atau toksin. Tujuan pengawetan yaitu menghambat atau mencegah terjadinya kerusakan, mempertahankan mutu, menghindarkan terjadinya keracunan, dan mempermudah penanganan dan penyimpanan. Pengawetan berdasarkan atas prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama, menghambat terjadinya penguraian oleh mikroba dengan membunuh atau mengurangi jumlah mikroba pada bahan pangan. Yang kedua, menghambat dekomposisi sendiri dari bahan pangan, misalnya dengan membusuk atau menginaktifkan enzim di dalam bahan pangan. Yang ketiga, memperluas proses pernapasan atau reaksi biokimia lainnya. Yang keempat, mencegah kerusakan karena adanya faktor-faktor dari luar seperti serangan oleh serangga, parasit, maupun kerusakan mekanis. Tiga prinsip pengawetan pada pangan. Yang pertama, mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobial. Yang kedua, mencegah atau memperlambat laju proses dekomposisi atau autolisis bahan pangan. Dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan termasuk serangan hama. Mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobial dapat dilakukan dengan cara mencegah masuknya mikroorganisme, bekerja dengan aseptis. Yang kedua, mengeluarkan mikroorganisme misalnya dengan proses filtrasi. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme misalnya dengan penggunaan suhu rendah, dengan ringan, penggunaan kondisi anaerobik atau penggunaan pengawet kimia. Dan yang terakhir, membunuh mikroorganisme misalnya dengan sterilisasi atau radiasi. Selanjutnya yaitu desinfektan. Desinfektan adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen, kecuali endospora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati, non-biologis seperti dinding lantai, peralatan, dan lainnya, ruangan, pakaian, dan alat pelindung diri. Desinfektan dapat digunakan untuk membersihkan permukaan benda dengan cara mengusapkan larutan disinfektan pada bagian yang terkontaminasi, misalnya pada lantai, dinding, permukaan meja, daun pintu, saklar listrik, dan lain-lain. Penggunaan desinfektan dengan teknik spray atau fogging telah digunakan untuk mengendalikan jumlah antimikroba dan virus di ruangan yang beresiko tinggi.
Pada ruangan yang sulit dijangkau, bisa digunakan sinar UV dengan panjang gelombang tertentu. Proses ini akan mencegah penularan mikroorganisme patogen dari permukaan benda ke manusia. Mekanisme kerja desinfektan. Bahan desinfektan diartikan sebagai bahan yang mengganggu pertumbuhan dan metabolisme bakteri, sehingga bahan tersebut dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh bakteri. Berdasarkan mekanisme kerjanya, desinfektan yang ideal adalah bekerja dengan cepat untuk menginaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar, berspektrum luas, aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan kelembapan. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan tentang antibiotik, antiseptik, preservatif, dan desinfektan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.